kedengeran ya? Enggak kedengeran. Kedengeran nggak ini? Halo, kedengeran nggak? Alhamdulillah Pak, terdengar. Kedengeran Pak. Ini pertemuan kita terakhir sebelum sampai kepada bab apa namanya? Bab UTS. Kita akan bicara tentang konsep tentang malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah satu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk selekat padanya tanpa bermaksiat sedikitpun. Malaikat berasal dari kata malak yang berarti kekuatan. Malakutus samawati wal ardh. Malak. Oke. Baik. Saya stop dulu sini. Oke. Kemarin ada yang ikut ikut kelas pagi enggak? Ainun ikut kelas pagi enggak? Enggak Pak. Ikut ya. Enggak ada Pak. Baik. Suara saya jelas ya? Suara saya ya? Mudah-mudahan jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik. Saya akan lanjutkan tentang pembahasan kemarin kalau ada yang ikut tentang siapa itu dan apa itu malaikat. Ini saya tunjukkan satu ayat tentang malaikat. Matiin dulu. Aduh. Ini saya pakai earphone jadi kalau ada suara agak kenceng jadi kedengeran banget. Sakit ke telinga. Oke. Baik. Bayan. Nih silakan kita lihat ya. Nampak di sana? Oke, kalau nampak saya akan perlihatkan ayat ini. Wa iz qulna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 234 Al-Baqarah 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat. Pada siapa? Pada para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud. Kecuali iblis. Lihat. Yang diperintahkan untuk sujud adalah malaikat. Kecuali iblis. Dia menolak dan menyembunyikan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Allah itu menyuruh kepada seluruh makhluk yang diciptakannya saat itu ada selain Adam, karena Adam makhluk pertama manusia. Ya kan? Ayat 30-nya itu Allah menciptakan Adam. Saya meng-highlight di bagian ke sini. Allah berfirman pada malaikat, para malaikat ini sekumpulan malaikatnya.
Semuanya sujud. Kecuali ada satu golongan dari malaikat namanya iblis. Jadi iblis itu merupakan golongan para malaikat juga. Jadi ada di antara malaikat itu yang tidak taat kepada Allah. Paham? Sampai sini? Betul ya? Kami berfirman pada para malaikat, semuanya sujud. Mereka pun bersujud, kecuali iblis. Artinya apa? Iblis itu adalah golongan malaikat. Itu satu hal. Satu. Yang kedua, kalau melihat kepada konsep tentang malaikat, kan malaikat itu diciptakannya dari cahaya, Pak. Sedangkan jin atau iblis atau ifrit itu diciptakannya dari api, kan gitu ya? Gitu ya. Cahaya dalam bahasa Arab itu nur. Sedangkan api dalam bahasa Arab itu nar. Nur, nar. Nur adalah cahaya. Tidak ada cahaya kecuali ia api. Mari kita buktikan. Pakai logika saja. Matahari adalah sumber cahaya. Tuh, tata surya. Kalau dilihat secara fisika, matahari adalah satu bintang yang mengeluarkan cahayanya berupa api. Matahari itu api. Malam, kalau kita nyalakan lampu, yang ada di dalam lampu tersebut adalah percikan api yang distabilkan. Ada namanya gas argon, penemunya Michael Argon. Silakan dibaca. Itu di lampu neon itu adalah gas yang memercikan api tapi distabilkan, akhirnya lampunya nyala terus. Apa yang nyala? Air tidak nyala, yang nyala adalah api. Jadi api itu mengeluarkan cahaya. Apapun namanya, api pasti akan mengeluarkan cahaya. Nah, yang dikeluarkannya berupa nur, berupa cahaya itu menjadilah malaikat yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan apinya sendiri diciptakan makhluk-makhluk gaib, jin diantaranya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah padaku. Jadi kata yang muncul dari ciptaan Allah yang diberikan tanggung jawab hidupnya untuk berbakti, untuk beribadah, untuk taat pada Allah namanya jin dan manusia. Di sini paham ya? Jin dan manusia. Sehingga kita manusia itu memiliki potensi, sebagaimana jin juga memiliki potensi untuk baik atau jahat, untuk benar atau salah, untuk memilih mana jalannya akan diambilnya. Kalau para malaikat tadi disuruh sujud, semuanya bersujud kecuali iblis, maka di antara mereka ada juga yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti melawan, mereka tetap beribadah, mereka tetap menghamba pada Allah. Tapi mereka tidak taat untuk mau menghormati Adam dengan cara bersujud. Dalam rangka menghormati ya. Nah, itu satu konsep. Maka jin dan manusia itu akhirnya mengganggu sesama. Kalau dulu saya sedikit agak improvisasi di dalam WhatsApp grup. Bapak dilurkan ya? Bapak dilurkan ya? Kalau mau beres bejaannya. Beres bejaan. Ya. Kita punya waktu tinggal dikit lagi itu. Maka konsep tentang manusia itu berlindung kepada Allah, berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada pencipta, berlindung kepada rajanya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari godaan yang dihembuskan ke dalam dadanya manusia. Godaan apa itu? Godaan yang mengajak kepada keburukan-keburukan. Siapa yang menggodanya? Dua. Minal jinnati wan nas. Baca surat An-Nas. Kita menyebut nama Allah 3 kali. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, kepada pencipta manusia. Malikin nas, aku berlindung kepada rajanya manusia, pemilik manusia. Ilahin nas, kepada
Tuhannya manusia. 3 kali kita sebutkan nama Allah untuk apa? Min syarril waswasil khannas, dari waswas, dari gangguan, dari godaan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dihembuskan ke dalam dada manusia. Dari godaan apa itu? Godaan siapa? Minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan manusia. Jadi manusia sendiri menggoda sesama manusia. Jin juga menggoda sesama jin. Bahkan jin menggoda manusia. Itu yang dimaksud dengan konsep setan. Yang menggoda adalah setan. Yang mengajak ke dalam burukan itu adalah setan. Nah, jadi paham ya? Setan itu tidak diciptakan oleh Allah, tetapi ada pada potensi manusia dan malaikat. Di antaranya para jin. Kalau malaikat mah jelas dengan tanda kutip mereka-mereka yang taat dan takut pada Allah. Ya, kemarin saya sebutkan surat apa itu? Yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat pada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. At-Tahrim, Pak. Ya, tahrim. Lanjut. Surat Al-Anbiya, kepunyaan, punyalah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang berisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tiada pula masa tasbih. Mereka sebut tasbih. Malaikat tidak makan, tidak minum. Sebagaimana jin juga tidak makan, tidak minum. Tapi mereka menghancurkan, mereka ada juga malaikat yang berdosa pada Allah. Malaikat yang tukang maksiat. Namanya Ya'juj wa Ma'juj. Nanti antum baca apa itu Ya'juj wa Ma'juj. Itu adalah malaikat yang bermaksiat pada Allah. Ya, oke. 10 menit lagi kita selesai ya. Sebelum Islam, sebelum Rasulullah dikirim, ada kepercayaan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan. Dalam surat Az-Zukhruf ya. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka telah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang yang perempuan. Makanya di dalam kepercayaan Barat, my angel itu selalu perempuan. Apakah mereka menyatakan penciptaan malaikat-malaikat itu telah akan dituliskan persaksian mereka dan mereka dimuliakan. Percayaan Yunani kuno, percayaan agama bangsa Romawi dulu bahwa malaikat itu adalah perempuan. Tugas malaikat beribadah pada Allah, menurunkan wahyu pada Rasul, terutama Jibril, kemudian memohon ampunan bagi yang beriman, itu dalam surat Al-Mu'minun 7, kemudian mencatat amal perbuatan manusia dan jin, itu tugasnya malaikat. Udah. Mencabut nyawa, menyiksa para penghuni neraka, tugas lain yang kita kenal dengan Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, karena kira-kira Malik Ridwan, itu adalah nama-nama malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya malaikat? Nanti baca. Silakan di-download. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Semuanya tahu perbedaan jin dan malaikat. Nah, ini ada perbedaan jin dan malaikat. Tapi mereka dalam satu jenis, mereka di alam yang lain, dalam ghaib. Tinggal dibaca. Demikian pertemuan kita sore hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di dalam Grup WA, Pak. Yes, betul. Cepat amat, Pak. Cepet amat, Pak. Ya, nggak usah lama-lama, karena kan sayang kuotanya, ditahan dulu kuotanya. Oke? Baik, Pak. Yang banyak-banyak, kuotanya kita hamburkan di WA aja, karena kecil di WA itu. Jadi ini Baik, Pak. Terima kasih. Yang sama-sama. Yang munculnya tidak ada gambarnya juga tidak apa-apa, nanti saya kirimkan ke Allah. Ya qul haq wa yurisabil. Terima kasih. Sampai jumpa pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.